Gue pikir ini waktu gue turun. Iya, maksudnya kita mengambil alih ya. Dan kira-kira nih nyiapin map apa ya? Yeay. Ini lumayan banyak yang suka loh PvP Playtime. Play Cloud ya? Yes. Mundur lagi ke belakang jadi udah gak usah bantuin teman. Ini Udah gitu aja. dua dark system digabungkan, jadi kayak kalian tahu lah ya siapa yang begitu nanti. Kalau sama rank. Ini nggak mungkin ya kalau professional player nggak mainnya nggak gitu dia. Lumayan ngebantu banget apalagi kayak Vesaka Beyond. Dua game tadi kan mereka under nih. Iya. Dan tadi kita lihat mereka di beberapa momen undernya itu susah buat keluar dari comfort zone-nya. Nah dengan adanya playing kayak gini lumayan bisa ngebantu mereka buat maksimal dari situ potensial yang tertinggal. Karena kali ini Vesaka juga ada di second pick ya teman-teman. Dan dari banning phase mau second mau first pick ini selalu sama sebetulnya dari Vesaka Beyond tuh. Nggak beda-beda jauh ya, Chuzin, Chip. Angelanya masih mau ditutup lagi nggak nih? Sama seperti dengan game sebelumnya. Tapi kalau dari Geek Fam Junior sekarang mereka udah mulai fokus ke arah jungler-jungler. Pasti ya, Lancelot dan Fanny nggak ikhlas ya kalau misalnya Geralt disaingin nih, dibanding-bandingkan nanti dengan Brave to Z. Karena berapa sih bagus juga sebenarnya tadi ya. Assassinnya kuat banget dia. Cuman kayak bad luck-nya adalah ya dipatahin aja gameplaynya ya, gameplaynya. Jadi mereka coba untuk main aman dulu aja. Arlot open kalau udah kayak gini. Ada Angela yang tadi nggak diambil. Nah, sebenarnya nggak beda jauh lah ya. Kalau misalnya dibandingin dengan game sebelumnya, paling yang beda di sini adanya Arlot sama Pervious nih. Dari Geek Fam Junior mereka lebih mengutamakan ke arah junglernya. Tapi kalau dengan posisi seperti ini juga, opsi mereka untuk ada di area first pick ini juga banyak. Mereka masih bisa ambil Cici berarti. Ambil Arlot, ambil Yuri. Wah, sama sekali itu ya ternyata Uranus. Dan kan udah dipakai sama Vesaka sebenarnya. Bisa nggak usah buru-buru ya? Iya, jadi kayaknya emang mereka tuh pengennya nge-counter, pengen lihat dulu apa yang dibawain sama Vesaka. Arlotnya dikasih, menarik sih. Gue pikir tadi kayak first picknya ambil Arlot gitu kan karena masih available buat dua-duanya ya. Dan jawaban buat Uranus di sini kita sering banget ngeliat adanya Lunox juga yang kerja dipilih high penetrasi magic yang memang ya jadi PR-nya kalau kita lihat ada Esmeralda, jadi Uranus yang tiba-tiba kayak gini ya. Enak banget sih. Atau menghabiskan Uranus ya. Tapi Lunox ini juga gampang banget di shutdown masalahnya. Meskipun ada Brilliance Order, oke, ada Flicker. Cuman HP bar dia tuh dibandingin mid laner lain kayaknya yang paling gampang dan paling rentan untuk di take down gitu. Dan sekarang dengan hadirnya Yisun Shin, akankah ada burst damage juga untuk bisa memaksimalkan power menghadapi hero-hero seperti Arlot dan juga Lunox. Ambil ke Kimi tadi udah ya Kimi. Valentina ternyata. Ada Final Slash tiruan nih nanti. KW Super. KW Super ya dari Valentina yang kalau coba untuk dimaksimalkan karena matchupnya Lunox juga kali ya. Dia kan kayak lumayan single target juga tuh dari Darkening-nya tuh. Jawab dengan adanya terrific effect kan, semburan tipenya. Dan escape-nya juga gampang ya, betul, karena punya efek dash dari seorang Valentina. Tapi Fredrin yang ternyata dimainkan. Suka di Fredrin Arlot. Iya ya, kombinasi yang mantap untuk bisa dibawakan. Cuman dengan beberapa condition juga. Untungnya Valentina udah diambil sih, karena kalau tadi keluar agak capek juga nih Fredrin. Dan dia harus aware dengan efek sisi seperti apa nih yang bakal dimainkan. Makanya mereka menutup ke arah Ruby, supaya ada space buat Fredrin bisa keluar. Dan kemungkinan memang ketika Boy Sun Chin, tipikal hero seperti Ruby bisa dimainkan di Goblin. Matilda, Ruby, Matildanya ya membantu ya. Karena kan kalau udah Fredrin, dia mobilitasnya kurang. Jadi mereka coba buat main aman dulu. Nextnya Goblin lagi kah? Moskovnya bisa mereka tutup atau Cloud? Karena kan kayak kebetulan Geek Fam juga belum punya typical Godlin, atau kalau mereka menutup ke Vector lagi yang masih bisa jadi Godlin tuh ada Sun, Bane. Wah, Sun menarik sih. Tapi kayaknya enggak ya. Tapi Hylos. Agak berat ya. Hylos terlebih dahulu. Cuman ya. kalau aku ngeliat di area Godlin tuh yang kayak paling worth it Ruby itu kayak nomor 1, kedua Cici sih. Karena dulunya tuh masih punya damage gitu loh. Kalau Sun tuh fokus turret banget ya dibandingin team fight. Butuh waktu kayak bedanya dan gak ada efek sisi kan. Sedangkan kalau Ruby sama Cici itu nambahin crowd control lagi. Lumayan mengikat dan yang jadi pilihan dari Banning Phase Geek Fam Junior mengarah ke area Gatot Kaca, benar-benar target ke area Romer ya. Ya memang belum terlihat walaupun Arlot ya fleksibel, tapi kayak di beberapa momen sekarang ini Arlot lumayan ada di XP juga. Iya. Banyak di XP ya. Aku malah penasaran nih mereka masih mau ngambil support lagi atau enggak, karena support build sekarang lagi nggak terlalu maksimal ya. Kayak paling tadi Nokia kita sempat lihat dari highlight dia sempat bawa Farlamis, tapi itu dari Geek Fam kan. Sedangkan Vesaka, let's see ya nih, dipersiapkan seperti apa untuk dari sisi roamernya. Khalid dijawab ya nampaknya dengan ada Khalid roamer kali ini yang mau dimaksimalkan. At least ada early pressure yang bisa diambil ya selagi nantinya menunggu output damage mereka jadi nih dari mid lane-nya, dari god lane-nya belum kesepil. Dan jawaban dari Geek Fam Junior, wah mengarahkan momentum maker lagi nih dari Nokia. Hero-hero rumput yang memang dari tadi dimainkan, screening momennya tuh lumayan susah buat dibendung. Bersamaan dengan god lane-nya berarti harusnya ya. Iya, tapi aku bakal suka gold lane yang kuat early sih kalau kayak gini. Karena mereka pengen main agresif kan dengan hadirnya Chow. Sementara untuk damage, Valentina bukan tipikal nge-burst, harus tunggu Yisun Shin-nya. Jadi kalau misalnya ditambahin lagi, di Trix lah. Early, Beatrix mungkin bisa jadi option. Bruno ya. Nah itu tuh. Yang tadi sempat dibawa sama Vesaka di game yang pertama. Dan Vesaka, pilihan terakhir mereka Lunox gold lane atau mid? Karena kemarin sempat kelihatan juga ya Lunox.
di area gold. Fleksibel sekarang nih. Jadi jawaban dari teman-teman Vesaka Beyond yang terlihat sudah siap dengan satu pilihan terakhir mengarah ke Granger kah? Yes, Granger. Oke. Akhirnya loh. Kira ya, Granger kayak tiba-tiba nggak laku ya. Jadi keluarga banget. Iya, sekarang jadi last option. Second choice. Ini siapapun yang kalah di game ini. Kita akan melihat adanya pergerakan dari 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. So without any further ado, let's get jump to the land of dawn. Pertemuan antara Kickfam Junior yang berhasil mendapatkan 2 agregat poin berhadapan dengan adanya Vesaka Beyond yang mencari 1 poin. Oke, langsung mengecek apa yang akan terjadi di arah early game. Karena Yisunshin versus Fredrin ini matchup yang lumayan menarik. Biasanya kita selalu melihat Yisunshin Lancelot lagi atau Hayabusa lagi. Tapi sekarang dengan hadirnya Fredrin, secara objektif mungkin akan lebih powerful dari seorang Fredrinnya. Tapi yang dikhawatirkan adalah secara levelingnya. Mampukah pengejaran leveling bisa dilakukan? Dan apakah dari segi romernya ini bisa mengimbangi agresivitas yang dibawakan oleh Chow? Tapi lihat di area top lane, Nongkia udah mulai hadir. Kaget tuh ya, mahal sih lumayan dengan adanya flicker yang harus terpop up dari Rizal. Dan kalau kita lihat di sini Nongkia bener-bener mainin gameplay secara proaktif ya. Dia nggak rotasi ke bawah, tapi dia presence-nya dia di area top lane yang cuma beberapa detik itu lumayan bisa dapet jawaban. Lihat di area bottom lane, Brian lumayan sedikit kesulitan, tapi ya Uranus being Uranus masih bisa men-sustain dengan niat Tenacity juga dia. Ya, Tenacity ada tambahan movement speed juga. Bahkan tadi dengan Vengeance malah bikin sakit ya buat lawannya. Dan sekarang Prestasi sudah mulai ada 1v3 situation di pull up oleh Penadex dan juga Prestasi, tapi nampaknya dibalikin Prestasi berhasil secure Kellen Nongkia. Tapi Penadex harus menyusul kawannya, singkat 2 ditukar dengan adanya 1 pemain saja. Dan keuntungan kembali lagi ada di tangan dari Kickfam, karena yang berhasil di take down adalah typical damage dealer yang mereka butuhkan untuk bisa memegang item di arah early game. Sekarang waktunya untuk mulai bergeser ke area objektif turtle yang secara teori harusnya Prestasi bisa lebih mengendalikan hal ini. Tapi entah dengan hadirnya Nongkia debut pick ke arah show-nya, apakah ini akan memberikan impact yang cukup besar, karena follow up damage juga masih kita tunggu dan dipertanyakan dari seorang Gerang. Dan Prestasi badan sound impact masuk ke Brian all in sudah. Jika dengan adanya 1 Brazil Ward, Battle Slice Connect dari Kirai, mampukah menumbangkan KRSF Sanji yang masih bisa mundur? Belum ada flicker, tapi ternyata yang tumbang adalah Nongkia yang tidak sempat untuk menghindar, sehingga 2 pemain dan Turtle akan dikuasai oleh teman-teman dari Vesaka Beyond. Ya udah bisa dipegang dengan sangat baik, dan pertukaran yang bisa dilakukan oleh Kickfam Junior sejauh ini belum terlihat sama sekali ya. Gangguan dari Chef Sanji untuk tetap men-trigger supaya retributionnya tetap digunakan juga, dan gangguan di area atas antara Blaze dan juga Gerak akan kan weapon eliminasi, Pi. Guard Raging Sandstorm terlalu lama ya dari Prestasi menahan, membuat akhirnya akan ada pertukaran yang mau dicari, tapi flicker dan juga final slash dari seorang Kirai ini tidak menuai apapun di area mid lane. Iya, meskipun memang flicker juga dikeluarkan sama Chef Sanji ya, tapi tetap inisiasi yang gak membuahkan hasil apapun, membutuhkan waktu untuk kembali lagi mereset apa yang mereka miliki. Dan Flying Cloud sudah mulai dimainkan oleh Penadex. Keunggulan ketika mereka sempat tertinggal di area early game, tapi karena balik ke area pertempuran bisa dalam waktu yang sangat singkat dengan dibantunya Flying Cloud, ini ngebuat dari Vesaka Beyond sekarang masih dalam posisi yang sangat seimbang dengan para pemain dari Kickfam Junior. Ngasih tarik ulur ya setelah dari early di game kita yang ketiga ini, banyak banget momen-momen yang agresif. Bahkan di area bottom lane pun kembali akan ada 1 momen lagi 1v2 situation. Hirai dipaksa keluar dari comfort zone-nya, membuat akhirnya Hirai harus tumbang. Killing spree diamankan Lee Sans, ini jadi modal yang melimpah banget sih jujur buat Kickfam Junior. Iya, modal yang benar-benar luar biasa untuk bisa mereka maksimalkan untuk tim-tim yang besar, tapi sejauh ini masih belum ada permainan agresif yang ingin dibawakan oleh Kickfam Junior. Berbalik 180 derajat dengan Vesaka Beyond yang mereka udah mulai mengirim 4 pemain mereka. Tapi settingan gold habis di bawah. Nyayur tuh ya, Gerard udah 3 poin, dapetin gold. Ini bakal makin fat lagi dari segi item. Dan ya Uranus lihat yang udah mulai mainin ke area gameplay annoyingnya. Kalau udah motong-motong kayak gini tuh dia udah percaya diri buat memberikan 1 buah inisiasi nantinya di area objektif turtle mungkin. Yang karena kalau kita lihat mereka bakal coba untuk mulai berfokus ke area sosok Penadex dari Chef Sanji. Tapi Chef Sanjinya harus hilang dengan adanya Regis Sandstorm dari seorang Prestasi. Dan bahkan Prestasi
Terbungkam dengan area satu serangan, tapi tentunya masih ada satu quicksand guard yang membuat BlazTheZ will survive. Dan Broadcat kali ini akhirnya harus tumbang di tangan seorang dari sosok Brian begitu saja. Dan bahkan we have to reckon, jual beli serangan yang masih belum berhenti mengarah ke area Kirai. Double kill disecure oleh seorang Brian. Mengarah ke area Kirai dan hampir saja ter-shutdown. Tapi Kirai still survive. Dan Turtle kali ini justru diambil alih oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Ini counterplay yang bagus banget dari Geek Fam Junior. Bagaimana caranya mereka ngebalikin keadaan, bahkan sekarang menutup jalan bagi BlazTheZ untuk bisa mendekat ke area Turtle. Dan sekarang dengan objektif yang mereka pegang, gold yang semakin jauh dengan poin eliminasi juga, waktunya untuk mulai mereka fokus ke arah objektif. Karena sejauh ini belum ada outer threat sama sekali yang bisa diruntuhkan baik oleh Geek Fam ataupun dari Pesaka. Oh my god, Raging Sandstorm yang menuju ke area mautnya dari BlazTheZ. Sehingga akhirnya another keuntungan ini diamankan oleh Geek Fam. Pesaka nggak boleh terlalu buru-buru ya, karena dari tadi banyak banget gerakan buru-buru yang membuat akhirnya mereka mengalami kerugian beruntun di tangan teman-teman dari Geek Fam Junior, kayak Final Slash dari Hirai yang belum cukup. Dari segi output damage di area belakang ya, ditambah lagi juga ya Raging Sandstorm yang kerap kali ya memang dapat poin elim, tapi pertukarannya ini loh nggak terlalu begitu adil dari Geek Fam Junior. Tapi mungkin yang masih diunggulkan sekarang dari Rizal ya. Ya lagi-lagi goldnya masih sama rata, bahkan unggul sekitar 100 harusnya menuju ke arah Sky Pierce. Maka Rizal menjadi penyelamat buat teman-temannya, karena kalau enggak ini akan sangat sulit buat mereka mengejar ketertinggalan yang udah mulai terjadi dengan 2.500 gold yang sudah dipegang juga. Untungnya secara untuk turret di bagian bottom lane masih ada waktu untuk melakukan clearing. Dan dengan hadirnya satu sosok Bruno di area atas yang bebas sendirian, ini menambahkan job desk lagi buat Pesaka Beyond. Jangan sampai ada yang terlepas. Dan kalau misalnya ada kesempatan untuk melakukan ganking, ini harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Karena kalau misalnya gank ke bagian bottom lane ini bakal jadi 4 versus 4 situation. Ya, sudah mulai mencari posisi dulu. Preparation untuk memberikan fight back, tapi Nokia ditanda dengan adanya 1-2 break, tapi justru Nokia harus hilang. Ditekan negara BlazTheZ, 2 roamer yang tidak bisa menahan damage. Waduh, yang cukup melimpah. BlazTheZ nampaknya harus dibolong dengan adanya resource yang dikeluarkan oleh Sang Saji. Dan Hirai flicker for defensive, harus menerima satu serangan dari seorang Jester. Double kill, triple kill, dan bahkan satu serangan tersebut menandakan adanya satu wipe out yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Iya, Junks datang, semua player ketendang ini. Ngebuat dari Geek Fam Junior mendapatkan wipe out mereka dan mendapatkan gold yang mereka inginkan sedari tadi. Bahkan outer turret yang mereka idam-idamkan ada di tangan mereka sekarang. Dan kalau kita melihat dari segi replaynya, lagi-lagi targeting yang matang banget sih aku ngeliatnya dari Geek Fam Junior. Mulai dari satu inisiasi yang mungkin nggak terlalu berhasil karena ada brilliance order ternyata. Tapi mereka tahu akan ada junk sehingga ada pancingan yang mereka berikan juga ke bagian belakang. Brain juga nggak langsung mundur sepenuhnya tapi ditarik ulur lagi. Permainan seorang Uranus yang perfect menurutku di game ini. Iya, Junksnya benar-benar akhirnya dapetin space lagi ya, benar-benar enak banget. Dengan adanya pancingan-pancingan yang membuat Pesaka Beyond susah buat bisa mengconvert lagi untuk memulihkan kerugian yang lagi mereka alami ya. Turtle-nya di-secure oleh teman-teman dari Geek Fam Junior dengan tidak adanya kontestasi memang, karena dari tadi lihat Uranus ini udah ready banget. Bahkan harusnya dia ada final slash tuh di mid lane, tapi masih bisa ditahan. Dan kini dari Brian-nya sendiri masih bisa mundur 2 titik tempur yang berbeda mengarah ke area Nokia yang akhirnya terlalu overextend. Berhasil di meltdown, tapi pertukaran terlalu cepat untuk bisa diambil oleh Geek Fam Junior sehingga akhirnya Brian putar balik dan Hirai tumbang di area mid lane. Ini Brian sih kalkulasinya bagus banget ya. Gimana caranya dia benar-benar memancing sampai Hirai kehabisan source skills dan dia tahu kapan waktunya untuk dia putar beda dan balik menyerang. Sekarang kembali lagi Junks, terjebak kah? Oke, sudah mulai terkena di sana dan down di tangan seorang Rizal. Brian akan menyusul nampaknya dengan damage yang keluar begitu saja sehingga double kill diambil alih kali ini oleh tim Pesaka Beyond. Wah, ini tumbangnya Junks akan memberikan gold tambahan ya buat Pesaka pastinya. Dicek lagi posisinya, 2 pemain saja berbanding dengan 4 pemain bukan jadi hal yang baik sebenarnya di area bottom lane JP. Mereka masih mau nih memberikan 1 babak pergerakan lagi, tapi diterima dengan serangan balik dari Raging Sandstorm. Kepian dari Sang Saji yang harus tumbang. Nokia menyusul, double kill lagi-lagi. Di-secure begitu saja, dan Gareth gak boleh follow up, gak boleh show off.
Dan mundur ini menjadi jawaban yang baik bagi sang jungler. Nah, ini kayaknya dari Geekfam juga udah mulai adrenalin nih. Mengingat memang ini posisinya 2-0 Ya. dan mereka tadi sempat memegang kendali permainan bahkan bisa ngedapetin wipe out, tapi bukan berarti mereka bisa seenaknya maju dengan menghadapi 4 pemain. Ingat, keunggulan kuantitas akan tetap sangat terasa dalam perbedaan gold yang gak terlalu jauh, kecuali memang udah 12.000, 14.000. Tapi sekarang karena perbedaannya hanya di 3-4.000 aja, 4-2 tuh udah kayak hal yang hampir mustahil untuk bisa dilakukan. Tapi sekarang karena kuantitasnya udah mulai imbang, mari kita lihat inisiasi dari Breakfast. Akan ada kontestasi karya Lord, tapi mereka mau berfokus karya hero dulu. Blastoise mundur, jaga jarak pandangnya aman, karena kalau sampai full off di area Lordnya ini bakal fatal. Ini udah mulai menjadi satu kondisi yang bisa dikejar, tapi terdengar dia flicker final slash dibuka oleh seorang Kirai. Di follow up dengan dia fight back dengan Dragon, menendang Razel ke area belakang, tidak ada follow up, dan bahkan kali ini yang tumbang adalah sang jungler. Dimain lagi dengan dia flicker for offensive, lihat bagaimana Penadex tumbang dan unstoppable. Dibalas dengan dia monster kill shutdown dari Razel, one man standing untuk teman-teman Vesa Kabion. Ya, dan akan tetap didorong ya supaya Razel nggak bisa mendekat ke area Lord juga, diserahkan kepada Jump seluruhnya karena memang tidak ada pemegang retribution untuk kedua belah tim. Tapi jelas bagaimana team fight dan target lagi-lagi dari Geekfam Junior yang perfect ngebuat Vesa Kabion kehilangan pemain mereka. Keuntungan berlipat ganda ya, pressure-nya tadi mengarah ke area inner. Di mid lane harusnya ini bakal di area mid ya untuk Lordnya jalan, dan Nevin ini baru 2 outer turret aja yang berhasil diamankan sama teman-teman dari Vesa Kabion. Ya, berat sih buat mereka dalam posisi seperti ini. Lagi-lagi dengan hadirnya Lunox. Masalahnya tuh banyak banget ya kalau untuk ngomongin Lunox. Memang efeknya dia punya damage yang masif banget, siapapun yang kena udah dipastikan akan menghilang. Bahkan kalau Bruno 2 kali aja dari kening dengan itemization yang cukup, itu akan bisa langsung hilang. Tapi masalahnya untuk mencapai ke arah item itu, yang biasanya akan sangat amat sulit. Kayak sekarang, goldnya masih di angka 5.000 secara personal berbanding 6.700 untuk seorang Chef Sanji. Jadi menuju ke arah satu item perbedaan ngebuat akhirnya Penadex nggak bisa beraksi sama sekali. Iya, belum ada penetrasi tuh dari Lunox ya, baru glowing di sana. Dan apakah cukup? Dan ternyata like Nocian mirip dengan itemnya Chef Sanji yang kini berada di area winning condition. Lord advantage-nya berhasil mengarah ke area masing-masing inner turret yang dimiliki. Teori ancaman aja. Dan nampaknya teman-teman dari Vesa Kabion dipaksa untuk mundur beberapa langkah karena akan ada wave minion yang bakal coba untuk dikawal di area mid lane. Di area top lane, itu pun juga dengan area bottom lane. Untuk bisa merequest satu base turret lah at least dari adanya Lord yang diamankan lagi Geekfam. Wah, ini mereka coba bikin pengalihan isu di tengah ya untuk dapetin atas, tapi ternyata gagal. Masih belum bisa nge-secure satupun base turret, dan ini menjadi satu power defensif yang bagus dari Vesa Kabion. Dan masalahnya adalah apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dari Geekfam Junior akan tetap berada dengan wave minion? Karena satu hit lagi mungkin yang mereka butuhkan untuk masuk. Oh wow, itu dia akhirnya ada satu buah gerakan yang bisa membuat satu shutdown diamankan, Gerard tumbang, dan bahkan Blastoise Flicker, West Guard masih bisa menahan damage yang diberikan, dan tidak ada pertukaran sayangnya dari Geekfam Junior. Dari hilangnya sang jungler terlalu overextend lagi-lagi dari Geekfam. Dan ini sih final slash juga ya, di tangan dari seorang Kirai ini on point banget. Oh, Blastoise ini juga sudah mulai mengejar waktunya untuk mengusir para pemain dari Geekfam Junior supaya mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Berkali-kali mereka udah ada di area luar pertempuran yang gak seharusnya, dan stuck di angka 70 untuk Skyfierce seorang Granger. Razel, ini udah mulai kelihatan nih cara menang untuk Vesa Kabion. Ya, satu kill lagi 80 tuh udah maksimal ya. Maksimal dikit lagi. So far positioningnya emang susah buat bisa di reach out oleh Geekfam Junior ya. Tadi kayak memang ada upaya dari Nongkia seperti ini. Dia udah putar balik, bakal coba mulai mencari di mana sosok dari output damager, dan bisa di reach out. Di follow up lagi dengan yang satu serangan dari seorang Junks, dan juga Kiara shutdown diamankan. Lihat bagaimana Geekfam Junior sukses untuk bisa meregut dari lini terbelakang yang dimiliki oleh Vesa Kabion. Bracket Breakfast akan coba di-follow dengan adanya satu buat Transless, dan ada pergerakan dari Hirai yang bakal coba diincar 1v1 situation. Final slice for defensive, dan nampaknya ini hanya coba untuk baik time saja. Lihat bagaimana Chef Sanji Mid lane-nya masih bisa bertahan. Apa di outplay? Karena nampaknya di area high ground ada 3 pemain, dan again and again no Lord still party dari Geekfam Junior. 3-0 tanpa balas diamankan oleh Geekfam kali ini. wah, 3-0. Game yang luar biasa bersih.